Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Desani dengan NPM 2014 Di sini saya akan mempresentasikan inventarisasi flora fauna yang berjudul terumbu karang, di mana dikenal wujud keanekaragaman genetik karang lunak, Sarcopithon, Trochilioporum pada populasi Laut Jawa, Nusa Tenggara, dan Sulawesi. Aradea, Bugana Kutumal, Geoffrey, Benjen, Halis Madupa, Benjinar Subhan, dan Dendi Arapat, keanekaragaman genetik karang lunak, Sarcopithon, Trochilioporum. Populasi Laut Jawa, Nusa Tenggara, dan Sulawesi, Bruno Engino, volume 1 nomor 1, halaman 49-96. Berisi pendahuluan, penelitian, hasil pembahasan, dan kesimpulan. Di mana yang pendahuluan, Indonesia merupakan pusat keanekaragaman hayati laut di dunia. Daerah pulau yang saling berdekatan berperan sebagai stepping stone untuk mempermudah penyebaran larva karang. Selain itu, pola ars yang kuat di Indonesia juga membantu penyebaran larva. Menurut Benayahu dan Loya 1990, arus merupakan alat bantu yang sangat penting dalam distribusi larva hewan sesil. Karang lunak, Sarcopithon, Trochilioporum merupakan salah satu anggota penyusun komunitas karang yang penyebaran larvanya tergantung oleh arus. Benayahu dan Loya 1986. Walaupun tubuh karang lunak ini lunak, organisme ini memiliki ginokrom berukuran kecil yang terbuat dari kalsium karbonat atau spikula dan sklerat yang tersusun di seluruh tubuh sehingga tubuh karang ini lentur dan tidak mudah putus. Manuputi 2002. Secara umum, koloni karang lunak berbentuk seperti jarum dan lobus. Manuputi 1996. Distribusi genus Sarcopithon ini terbatas pada daerah kedalaman 1 hingga 35 meter. Di seluruh perairan Indo-Pasifik, Benayahu 1985, MC Faden et al. 2006. Karang lunak berkembang biak dengan cara gonokorik. Larva Sarcopithon sp yang dihasilkan dari reproduksi gonokorik mampu bertahan 14 hari dalam kolom air. Benayahu dan Loya 1986. Perkembangbiakan aseksualnya berlangsung secara fragmentasi, Fabricus dan Philip 2001. Pemanasan global juga dapat mempercepat laju kerusakan ekosistem terumbu karang sebagai habitat. Hogg Galbert 2011. Perubahan kondisi lingkungan tersebut dapat menyebabkan perubahan komposisi spesies dalam suatu ekosistem. Sedangkan dampak perubahan komposisi spesies dapat menurunkan keragaman genetik pada suatu populasi. Menurut Ambarianto 2010, kondisi sumber daya laut yang rusak berdampak pada banyaknya organisme laut yang menuju kepunahan. Keragaman genetik merupakan suatu variasi di dalam populasi yang terjadi akibat adanya keragaman di antara individu yang menjadi anggota populasi. Genetik dapat dijadikan kunci konservasi karena berperan penting dalam mempertahankan populasi dan pemulihan dari kerusakan. Oleh karena itu, informasi mengenai keragaman genetik membantu dalam proses pengelolaan kawasan perlindungan laut secara berkelanjutan. Karakteristik geografis dan lingkungan yang berbeda-beda antara Pulau Jawa, Sulawesi, dan Nusa Tenggara akan membuat perbedaan-perbedaan pada keragaman genetik. Metode penelitian, pengambilan sampel karang lunak dilakukan di Dawa, di mana Pulau Tunda dan Pulau Seribu, Nusa Tenggara di Labuan Bajo dan Gili Trawangan, serta Sulawesi, Pulau Sembilan, Pulau Tanah Keke, dan Pulau Dutungan. Terlihat pada gambar 1, di mana gambar 1 merupakan peta pengambilan sampel Estrophecilioporum di populasi Jawa, di mana berwarna hijau, Nusa Tenggara merah, dan Sulawesi berwarna kuning. Analisis karakteristik molekuler. Ekstraksi DNA dilakukan dengan menggunakan extraction kit atau Kiagen. Proses ekstraksi DNA diawali dengan pencucian jaringan dengan menggunakan Aquades untuk menghilangkan pengaruh etanol. DNA yang dihasilkan dari proses ekstraksi diaplikasi dengan menggunakan urutan primer. 16S, 647F, di mana 5 aksen ACA, CA, GC, TC, GG, TTTT, CTA, TC, TA, CCA, 3 aksen, dan ND21418R, 5 aksen ACAT, CGGGGA, GCC, CACA, TA, 3 aksen untuk fragmen ND2. Sanchez et al. 2003. Analisis data di mana keanekaragaman genetik. Hasil sequencing yang didapat diurutkan dengan menggunakan program Krustal
W dari software Mega 5.05. Sekuen DNA yang didapatkan dibanding dengan sekuen DNA pada base data GenBank untuk memastikan spesies tersebut ialah Troselioporum. Software DNA SP5.0 digunakan untuk mengetahui keanekaragaman haplotype dan keanekaragaman nukleotida pada masing-masing populasi. Hasil dan pembahasan. Keragaman genetik dari 39 sampel yang dianalisis pada program DNA SP didapatkan satu haplotype tabel 1. Populasi Jawa dengan 6 sampel memiliki haplotype sebanyak 3 buah. Pada populasi Sulawesi ditemukan 11 haplotype dari 24 sampel, sedangkan pada populasi Nusa Tenggara didapatkan 8 haplotype dari 9 sampel. Keragaman haplotype terendah terdapat pada populasi Jawa, sedangkan keragaman tertinggi terdapat pada Nusa Tenggara 0,972, 0,972. Keragaman nukleotida berkisar antara 0,002 sampai dengan 0,019 dengan titik nilai terendah yaitu pada populasi Jawa dan tertinggi pada populasi Sulawesi. Tabel 1, total haplotype, HN, haplotype diversity HD, nucleotide diversity, dan total sampel N of in Java, Sulawesi, dan Nusa Tenggara population. Bisa dilihat pada tabel berikut. Rendahnya keragaman genetik yang terdapat pada populasi Jawa 0,600. Ukuran populasi yang rendah di lokasi tersebut, Nuryanto dan Sudah menyebutkan bahwa keragaman genetik yang tinggi mencerminkan besarnya ukuran populasi, sehingga penurunan ukuran populasi akan mengurangi keragaman genetik. Nilai keragaman genetik yang kecil pada populasi Jawa diduga disebabkan karena perairan Laut Jawa banyak mengandung limbah domestik dan pabrik yang berasal dari Teluk Jakarta, Sacomar, dan Wahjono 2007, sehingga mengganggu pertumbuhan yang berdampak pada kematian. Keragaman genetik pada populasi Jawa berbanding terbalik dengan populasi Nusa Tenggara dan populasi Sulawesi, masing-masing 0,972 dan 0,819. Besarnya keragaman genetik ini diduga karena tingginya ukuran populasi di dua tempat tersebut. Implikasi terhadap kawasan konservasi laut. Rendahnya tingkat keanekaragaman haplotype tabel 1 yang terjadi pada populasi S di Pulau Jawa menandakan kecilnya ukuran populasi ini dibandingkan dengan populasi lainnya, walaupun sebenarnya ketiga populasi ini masih masuk dalam kategori tinggi menurut May 1997, sehingga dimungkinkan banyak dari jenis ini melakukan inbreeding atau perkawinan sedara. Inbreeding berbahaya bagi suatu populasi karena dapat menurunkan keragaman genetik suatu populasi. Paltuena et al. 2014. Akan tetapi pengujian terhadap efek negatif inbreeding menggunakan analisis parental dengan menggunakan DNA inti belum dilakukan pada penelitian ini untuk membuktikannya. Keragaman genetik suatu spesies memberikan kemampuan untuk beradaptasi terhadap lingkungan dan iklim serta penyakit. Oleh karena itu, keragaman genetik merupakan bagi untuk tumbuh, berkembang, dan bergenerasi. Kemampuan karang untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan yang terjadi ditentukan oleh potensi keragaman genetik yang dimilikinya. Semakin tinggi keragaman genetiknya, semakin besar peluang untuk beradaptasi dengan lingkungan. Perwati 2009. Oleh karena itu, perlu adanya pembentukan kawasan konservasi laut yang menyeluruh dan terpadu, mengingat potensi sebagai karang hias dan bahan ekspor. Pembentukan kawasan konservasi laut di Indonesia diatur pada Kepres nomor 32 tahun 1990. Proses pembentukan daerah konservasi hanya berdasarkan daerah, sedangkan pembentukan daerah konservasi laut yang melibatkan kafas sangat kurang. Genetik yang terjaga baik dapat meningkatkan keragaman genetik. Hal ini dapat terjadi karena lancarnya transfer genetik yang berada di antara populasi jenis yang bersilang. Kecilnya keragaman genetik di Pulau Jawa pada tabel 1 memerlukan perhatian khusus agar tetap terjaga kelestariannya sehingga tidak terjadi kepunahan lokal. Oleh karena itu, perlu dilakukan pembentukan kawasan perlindungan laut yang ketat. Hal ini sesuai dengan pernyataan Bengan 2002, bahwa salah satu upaya perlindungan ekosistem pasir dan laut dengan menetapkan suatu kawasan laut sebagai kawasan konservasi. Kesimpulan, keragaman genetik populasi Sulawesi dan Nusa Tenggara tergolong tinggi, sedangkan populasi Jawa masuk dalam kategori sedang. Kecilnya keragaman genetik pada populasi Jawa memungkinkan karena berkurangnya ukuran populasi Troselioporum yang diakibatkan karena kerusakan lingkungan di Pulau Jawa.
Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.